Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan berbagai nikmat kepada kita. Kesempatan ini saya akan menyampaikan tentang husnul khotimah. Satu hal yang sering kita meminta dalam setiap doa, yaitu doa meminta husnul khotimah. Apa itu husnul khotimah? Husnul khotimah itu adalah ujung yang baik. Husnu itu baik, khotimah itu di akhir. Jadi akhir yang baik itu husnul khotimah. Maksudnya adalah orang yang ketika ajal datang, kematian datang, maka orang itu berada sedang dalam keadaan baik, beramal soleh dalam keadaan taat. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan dari Rasulullah SAW bahwa riwayat Ahmad dan Tirmizi nomor hadis 1334, Rasulullah bersabda, dari Anas bin Malik menyatakan, Rasulullah bersabda, "Idza aradallahu bi 'abdin khairan", kalau Allah menghendaki kebaikan kepada seseorang, ista'malahu, akan dipekerjakan orang itu, akan dipakai orang itu. Para sahabat bertanya, qalu wa kaifa yasta'milu, apa yang dimaksud dengan memperkerjakan ya Rasulullah dalam hal ini? Rasulullah bersabda, yuwaffiquhu li amalin salihin qabla mautihi, yaitu sengaja didesain, diarahkan oleh Allah agar orang itu melakukan amal soleh sebelum wafatnya. Jadi bila Allah menghendaki kepada seseorang mendapatkan kebaikan yang banyak, keutamaan yang besar, maka Allah menjadikan orang itu semakin dekat kepadanya dengan melakukan ketaatan di akhir hayatnya. Sehingga dalam hal ini itulah yang disebut dengan husnul khotimah. Karena apa? Karena Rasulullah menegaskan, innamal a'malu bil khawatim, sesungguhnya seseorang itu dilihat dari ujungnya. Kalau ketika di akhir hidupnya dia baik, maka itulah yang disebut dengan husnul khotimah. Sehingga dia meninggal dalam keadaan telah diampuni dosanya karena taubat di akhir hayatnya. Lalu husnul khotimah itu beragam. Ada yang karena dia itu meninggal dalam keadaan syahid, yamutu syahidan wa yamutu ma'al abrar. Jadi yang pertama meninggal dalam kondisi syahid, itu yang utama dan pertama di agama kita karena membela dan menegakkan Islam. Yang kedua meninggal bersama orang-orang yang baik. Jadi orang-orang kaum saleh salihin, sadiqin, itu adalah orang-orang yang benar imannya, orang yang baik, meninggal dalam keadaan itu. Yang ketiga adalah wala tamutunna illa wa antum muslimun, meninggal dalam keadaan Islam. Jadi selama dia berada dalam agama Islam, selama dia berada dalam keadaan bersahadat, maka dia itu tetap dalam kondisi sebagai muslim, apapun kondisi dan keadaannya. Dan yang terakhir adalah ketika dia meninggal mampu mengucapkan kalimat tauhid, la ilaha illallah. Apalagi kalau sampai tersenyum, apalagi kalau ditambah dengan wangi yang harum, maka insya Allah pasti itu dia meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Bagaimana cara mendapatkan husnul khotimah? Tentunya adalah istiqomah dalam ketaatan, istiqomah dalam kebaikan. Jalani proses, selalu kita tunduk dan patuh kepada perintah Allah, jauhi larangannya, bahkan bukan larangan. Segala apa-apa yang itu masuk ke dalam kategori samar-samar, ke dalam kategori yang tidak jelas, maka itu tinggalkan. Jadi yang sudah jelas haramnya ditinggalkan, bukan jelas aja, tetapi ketika antara halal dan haram itu tidak jelas, maka ditinggalkan. Insya Allah kalau sudah begitu, dia dalam keadaan husnul khotimah nanti mengakhiri hidupnya. Yang kedua itu banyaklah berdoa. Jadi ada doa-doa yang dituntunkan untuk dibaca agar kita mendapatkannya. Jadi rumus hidup ini kalau saya bagi, satu, kita ini ikhtiar.
Ikhtiar yang maksimal. Lalu setelah ikhtiar diiringi dengan doa. Setelah doa lalu tawakal. Dan yang lainnya itu karena faktor untung, bejo, dan karena izin Allah saja. Jadi kalau dibagi 30% kita ini harus usaha, 30% kita ini doa, 30% itu tawakal, yang 10% itu menunggu takdir yang baik. Kalau bahasa biasanya kadang orang berkata itu bejo atau laki ya. Jadi doa dalam ini jadi penting juga. Kita prosesnya jalani lalu diiringi dengan doa. Nah, doa untuk husnul khotimah itu saya bacakan satu persatu ya. Lalu nanti saya sematkan di deskripsi YouTube. Kalau panjenengan ingin menghafal redaksi doa-doa untuk meminta husnul khotimah. Saya bacakan yang pertama. Itu dari ayat surat Yusuf ayat 101. Jadi Nabi Yusuf itu berdoa dan mengakui kepada Allah, Rabbi ya Tuhanku, qad ataitani minal mulki walam tani minat ta'wilil ahadis. Ya Allah, Engkau itu telah menganugerahkan kepadaku kekuasaan, kerajaan, kedudukan yang banyak. Dan Engkau telah mengajari kelebihan aku untuk bisa menakwil mimpi, menakwil kejadian, menjelaskan tentang peristiwa. Oleh karena itu ya Allah, Fatiros samawati wal ard, penguasa langit bumi, yang menciptakan langit dan bumi, anta wali fid dunya wal akhirah, engkaulah pelindung aku di dunia dan di akhirat. Tawaffani musliman, wafatkanlah hamba dalam keadaan muslim, dalam keadaan berserah diri. Wa alhiqni bissalihin, dan masukkan hamba ke dalam golongan orang-orang yang saleh. Ini doa minta husnul khotimah yang pertama dari surat Yusuf ayat 101 tentang kasus doa Nabi Yusuf. Yang kedua adalah riwayat dari Al-Quran ayat 126, yaitu tentang kasus para kaum ahli sihir, Al-A'raf 126. Jadi para ahli sihir di zaman Fir'aun itu, dia itu berhadapan-hadapan dengan Musa. Ketika untuk membuktikan apakah Musa itu seorang nabi atau bukan, maka Fir'aun itu menyuruh semua ahli sihir yang ada di negerinya untuk membinasakan Musa. Yang ternyata justru sebaliknya, ketika para ahli sihir itu melempar tongkat lalu menjadi ular akan menyergap Musa, maka Allah berfirman kepada Musa untuk melemparkan tongkatnya itu. Yang ketika itu tongkat Nabi Musa justru memakan semua ular yang diciptakan oleh, seolah-olah itu terjadi, yang dilemparkan oleh kaum sihir dan habis dimakan. Oleh karena itu ahli sihir ketika itu, para orang tukang sihir di saat itu, dia meyakini bahwa tidak ada sihir itu bisa makan sihir. Kalau mengalahkan mungkin, tapi itu menghilangkan lenyap sama sekali itu tidak bisa, sehingga dia langsung beriman. Nah, ketika beriman kayak begitu itu, lalu Fir'aun itu menyangsi mereka, mengancam mereka, menghukum mereka dengan akan disilang, akan dipotong tangan kanannya dan bersilang dengan kaki kirinya gara-gara dia beriman. Lalu para tukang sihir itu, dia sebagaimana diabadikan dalam surat Al-A'raf ayat 126 itu berkata begini, wa ma tankimu minna illa an amana bi ayati rabbina lama ja'atna. Sesungguhnya Firaun, engkau itu menyiksa kami dengan akan membunuh, menyalib dengan bersilang, memotong tangan dan kaki kami. Itu gara-gara kami sudah melihat bukti nyata bahwa Allah itu ada, Tuhan kita itu ada. Karena kami beriman kepada apa yang dibawa oleh Musa. Kami tetap, kata para ahli sihir, tidak akan berubah keyakinan. Oleh karena itu lalu dia berdoa. Doanya apa? Diabadikan dalam surat Al-A'raf ayat 126. Rabbana afrig alaina sabron wa tawaffana muslimina. Rabbana afrig alaina sabron, ya Allah, anugerahkanlah kepada kami kesabaran. Karena kaum ahli sihir itu ngerti. Jadi karena
keimanannya itu, Fir'aun akan menyangsi, akan menghukum, bahkan itu hukuman yang sangat ngeri karena sampai disalib. Bukan sebatas disalib, dipotong dulu tangannya dengan menyilang, lalu setelah itu disalib di tiang gantungan yang berujung dengan kematian. Karena iman sudah menghunjam, lalu para ahli sihir itu berdoa, ya Allah anugerahkanlah kepada hamba kesabaran, wattawafana, dan wafatkanlah hamba muslimina dalam keadaan Islam. Ini makanya husnul khatimah itu tidak semua orang mendapat. Dari sisi catatan sejarah, ahli sihir itu dari awal sampai mendekati ke ujung itu dalam keadaan baik, dalam keadaan buruk. Begitu ajal menjemput, dia taubat, lalu memohon kepada Allah agar diwafatkan dalam keadaan muslim. Yang sering kita ini baca adalah doa berikut ini. Dengan dahului dengan Allahumma ij'al khaira umuri, ya Allah jadikanlah umur hamba yang baik. Wa khairu amali, jadikan pula amalan hamba itu amalan yang baik. Wa khawatimahu wa khairu ayamin yauma liqaika, dan jadikanlah akhir hayat hamba itu akhir yang baik, dan jadikan kebaikan itu ketika harus bertemu dengan engkau. Jadi doa yang terakhir itu adalah doa khusus memohon husnul khotimah. Allahumma ja'al khaira umuri wa khaira amali wa khaira khawatimahu wa khaira ayami yauma liqaika. Meminta kepada Allah agar umurnya berkah, amalnya saleh, ujungnya baik, dan ketika bertemu dengan Allah dalam keadaan baik. Itu yang ketiga. Yang selanjutnya, yang keempat, doa yang perlu kita baca agar mendapatkan di ujung yang baik, husnul khatimah, adalah Allahumma khtim, ya Allah akhirilah hidup kami. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah, ya Allah jadikanlah di ujung kehidupan kami dengan husnul khatimah. Wala takhtim alaina bisu'il khatimah, dan jangan jadikan di ujung akhir hayat hamba dalam keadaan buruk, dalam keadaan jelek, dalam keadaan su'ul khatimah. Dan yang terakhir, doa yang sebaiknya kita baca setiap selesai sholat, meminta, bahkan dalam riwayat lain di sujud ya. Mungkin ada tema bahasan sendiri, nanti saya akan menyampaikan bahasan doa apa aja yang sebaiknya dibaca dalam sujud. Nah, salah satunya ini doa meminta husnul khatimah. Lalu ini dari surat Al-Imran, surat ketiga, di mana Allah mengabadikannya dalam ayat 193-194. Dan kita insya Allah udah pada hafal ayat ini, kayak ayat ini sering dibaca oleh kita. Rabbana innana sami'na munadiya yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Bunyi dari wa tawaffana ma'al abrar itu, wafatkanlah ya Allah dalam keadaan baik bersama orang-orang yang baik. Jadi termasuk orang yang mati dalam keadaan husnul khatimah itu adalah wafat dalam keadaan dia bersama dengan orang-orang baik. Orang-orang baik itu gimana? Ya ketika wafat sedang sholat berjamaah di masjid. Lalu ketika wafat sedang ngikutin kajian di masjid. Lalu ketika wafat sedang melakukan proyek amal soleh bersama teman-temannya. Lalu ketika wafat sedang berada di jalan Allah bersama orang-orang yang saleh. Itu namanya wafat bersama orang-orang yang baik. Dan ini adalah bunyi dari surat ketiga surat Al-Imran ayat 193-194. Ayatnya cukup panjang, tetapi isi redaksinya adalah doa. Jadi wa kaffir anna sayyi'atina, dan hapuskanlah segala keburukan-keburukan dari kami,
wa tawaffana ma'al abror, dan wafatkannya dalam keadaan bersama orang-orang yang baik. Rabbana wa atina ma wa'antana ala rasulika wa la tukhzina yaumal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Lalu kita berdoa untuk Rasulullah, kepada Allah agar mendapatkan kedudukan yang mulia, untuk mendapatkan derajat yang mulia, sehingga dengan berdoa seperti ini otomatis juga kita akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ditutup dengan, ya Allah, sesungguhnya Engkau tidak akan mengingkari janjimu. Jadi surat ke-3 ayat 193-194 ini adalah doa untuk meminta husnul khatimah. Jadi kesimpulannya tentang husnul khatimah adalah ujung yang baik. Ujung yang baik itu bisa wafat dalam keadaan syahid, bisa wafat dalam keadaan memeluk Islam, bisa wafat dalam keadaan bersama orang-orang yang baik, bisa wafat dalam keadaan mengakhiri hidupnya dengan membaca kalimat tauhid. Dan ada juga tanda-tanda lain seperti tersenyum, aura wajahnya itu kelihatan bahagia, baunya harum, lalu perawatan jenazahnya lancar dan mudah, dan yang hadir untuk menyolatinya banyak, yang ngiringkannya banyak. Itu adalah indikator dari husnul khatimahnya seseorang. Mudah-mudahan bahasan kali ini bermanfaat. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.